Halo, perkenalkan nama saya Rifdul Arifin dari kelas 2 Manajemen A. Eh, Pengertian indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah ukuran dari statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dari suatu kelompok variabel, di mana masing-masing item diberikan bobot atau weight sesuai dengan pentingnya atau pengaruhnya. Ada dua metode umum. Satu, indeks last price. Dua, indeks passes. Halo, perkenalkan nama saya Kesa Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode less payers. Selanjutnya ke yang pertama, yaitu pengertian metode less payers. Yaitu indeks ini membandingkan total biaya membeli barang pada harga tahun sekarang, tetapi dengan kuantitas yang tetap seperti di tahun dasar. Nah, indeks less payers ini melihat berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk membeli keranjang belanjaan itu pada harga di tahun sekarang, dibandingkan dengan berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk membeli keranjang belanjaan yang sama persis itu pada harga di tahun dasar atau tahun acuan. Lalu ini adalah rumus list payers. Lalu selanjutnya ciri khas metode list payers. Yang pertama, bobot tetap menggunakan kuantitas tahun dasar. Metode ini selalu menggunakan kuantitas barang dari tahun dasar atau tahun acuan sebagai bobot dalam perhitungannya. Kuantitas dari tahun-tahun berikutnya tidak akan memengaruhi pertumbuhan. Ini seperti membandingkan harga sebuah keranjang belanja yang isinya atau kuantitas selalu sama dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, cocok jika kita ingin tahu seberapa besar pengaruh perubahan harga tanpa terpengaruh perubahan kuantitas. Karena kuantitasnya tetap, indeks harga list payers murni mencerminkan perubahan harga. Artinya, jika indeks naik, kita tahu pasti itu karena harga barang naik, bukan karena perubahan jumlah yang dibeli atau diproduksi. Metode ini sangat baik untuk melihat inflasi murni. Singkatnya, list payers membantu kita melihat seberapa besar pengaruh perubahan harga tanpa terganggu oleh perubahan kuantitas. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan list payers. Kelebihan indeks list payers. 1. Mudah dihitung pakai data tahun dasar. Cukup pakai data jumlah barang dari tahun dasar atau tahun awal. Tidak perlu mengumpulkan data kuantitas setiap tahunnya, jadi lebih praktis. Lalu yang kedua, data lebih stabil karena kuantitas patokannya sama terus. Perubahan indeks harga benar-benar menunjukkan perubahan harga murni, bukan karena jumlah barang yang dibeli berubah. Lalu yang ketiga, banyak digunakan. Ini metode standar, contohnya dipakai untuk menghitung indeks harga konsumen atau IHK, alias inflasi di banyak negara termasuk Indonesia. Lalu yang keempat, cocok untuk analisis jangka pendek. Untuk melihat perubahan harga dalam waktu dekat, list payers akurat karena pola konsumsi masyarakat biasanya tidak langsung berubah drastis. Singkatnya, list payers itu praktis, stabil, umum digunakan, dan bagus untuk analisis harga jangka pendek. Lalu selanjutnya kekurangan indeks list payers. Yang pertama, cenderung melebihkan kenaikan harga atau overestimasi. Karena terus memakai jumlah barang dari tahun dasar, list payers mengabaikan fakta bahwa konsumen bisa beralih ke barang yang lebih murah atau diskon. Ini membuat kenaikan harga terlihat lebih besar dari kenyataan. Lalu yang kedua, tidak mencerminkan perubahan perilaku konsumen. Metode ini tidak melihat bagaimana kebiasaan belanja kita berubah seiring waktu atau saat ada barang baru yang muncul. Lalu yang ketiga, kurang akurat untuk jangka panjang. Semakin lama periode yang diukur, semakin tidak relevan indeksnya, karena perubahan besar dalam pola konsumsi konsumen tidak diperhitungkan. Singkatnya, list payers cenderung mengukur inflasi terlalu tinggi, tidak peka terhadap perubahan kebiasaan belanja, dan kurang cocok untuk analisis jangka sangat panjang. Halo, aku Dian Siternujana. Di sini aku akan membahas pengertian metode pasca indeks pasca mengukur. Pengertian metode pasca indeks pasca mengukur itu perubahan harga dari waktu ke waktu
dengan membandingkan harga tahun berjalan terhadap harga tahun dasar, tetapi dengan menggunakan jumlah kuantitas konsumsi tahun berjalan sebagai bobotnya. Nah, intinya indeks pasca ini adalah cermin yang sangat responsif terhadap kebiasaan belanja terbaru kita. Dia menggambarkan perubahan harga berdasarkan apa yang paling sering kita beli sekarang sehingga sangat akurat mencerminkan tekanan inflasi terkini. Ia menjadikannya alat penting untuk analisis ekonomi jangka pendek dan menengah karena mampu menangkap pergeseran preferensi konsumen atau inovasi produk yang memengaruhi struktur pengeluaran. Nah, untuk rumusnya itu seperti di atas. Nah, selanjutnya ciri khas metode pasca. Metode pasca ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, bobot kuantitas tahun berjalan. Artinya dia melihat berapa banyak barang yang kita beli saat ini sebagai dasar perhitungannya, bukan jumlah yang dimana di masa lalu. Misalnya, kalau dulu kita sering beli DVD film, sekarang kita beralih ke streaming, maka bobot DVD film akan jadi kecil dan streaming akan jadi besar. Dia fleksibel, selalu ngikutin tren data. Nah, yang kedua lebih mencerminkan kondisi konsumsi saat ini. Karena itu, hasilnya benar-benar menggambarkan bagaimana pola belanja atau konsumsi kita sekarang sangat responsif terhadap perubahan tren. Contohnya, dunia itu kan cepat berputar gitu, cepat berubah. Nah, terus selera bergeser, ada produk baru. Nah, misalnya kalau dulu kita sering jajan di luar, lalu beralih masak di rumah karena mengikuti tren sehat, maka fase ini akan langsung menangkapnya dan memberi bobot lebih besar pada bahan makanan. Nah, yang ketiga, ini digunakan untuk menghitung indeks harga tertimbang. Nah, maksudnya di sini dia tidak hanya melihat harga, tapi juga seberapa penting barang itu dalam pengeluaran kita saat ini, tapi dengan berdasarkan jumlah yang dibeli. Misalnya kenaikan harga sikat gigi yang banyak dibeli akan lebih terasa dampaknya pada indeks dibandingkan kenaikan drastis harga barang hobi yang jarang dibeli. Jadi barang yang paling sering kita beli akan punya pengaruh lebih besar pada angka inflasi keseluruhan. Nah, selanjutnya kelebihan metode pasca. Yang pertama, lebih akurat gambarkan konsumsi aktual. Nah, di mana metode ini tuh benar-benar mencerminkan apa yang sering dan banyak kita beli saat ini. Jadi angkanya itu sangat relevan dengan kebiasaan belanja kita sekarang. Yang kedua, itu responsif terhadap perubahan pola konsumsi, di mana dia itu akan cepat menyesuaikan diri ketika ada tren baru atau kebiasaan belanja yang berubah. Kalau dulu kita lebih sering A, sering B, maka pasti akan langsung tangkap perubahan itu. Nah, yang ketiga, cocok untuk analisis ekonomi masa kini karena selalu pakai data terbaru. Pasca ini ideal untuk melihat dan memahami kondisi inflasi saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan metode pasca. Yang pertama itu sulit dihitung, butuh data kuantitas terbaru. Nah, masalah utamanya itu adalah sulit dan mahal untuk selalu mengumpulkan data detail tentang berapa banyak barang yang dibeli oleh masyarakat di setiap periode. Nah, yang kedua itu kurang cocok untuk analisis jangka panjang karena bobotnya itu selalu berubah. Sulit sekali membandingkan inflasi dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang panjang, basis perbandingannya jadi tidak konsisten. Ketiga, itu cenderung meremehkan inflasi, di mana ada kecenderungan hasil inflasinya tampak lebih rendah. Ini karena kalau harga suatu barang naik, kita cenderung beralih ke barang penggantinya yang lebih murah dan pasti akan mengurangi bobot barang yang harganya naik tadi. Hai semuanya, aku Ferdi Hernawan. Nah, tadi teman-teman aku kan udah ngejelasin tuh tentang apa itu indeks tertimbang sama apa itu metode Less Payres dan Pace. Sekarang giliran aku buat ngejelasin contoh soal sekaligus penyelesaiannya. Yuk kita bahas. Nah, kita sekarang masuk ke penghitungan indeks tertimbang, metode Less Payres dan metode Pace. Nah, untuk metode Less Payres ini rumusnya yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dan dikalikan 100%. Nah, sigma ini yaitu jumlah perkalian antara PN dikali Q0. Nah, sedangkan untuk metode Pace, rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dan dikalikan 100%. Jadi bedanya di antara metode Less Payres dan metode Pace ini
hanya ada di perkaliannya saja. Di metode Lesperres dikalikan dengan Q0, sedangkan di metode Passe dikalikan dengan Qn. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal 1, di sini terdapat satu buah tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini kan ada macam-macam barang. Ada barang A, B, C, dan E, yaitu berarti ada 5 barang. Nah, di sini juga ada harga. Ada harga tahun 2014 dan harga tahun 2015. Lalu di sini ada kuantitas. Sama seperti tadi ada kuantitas tahun 2014 dan kuantitas tahun 2015. Nah, yang ditanyakannya itu adalah hitunglah angka Lesperres pada tahun 2015. Gimana sih caranya? Yuk kita bahas aja ke cara penyelesaiannya. Nah, sebelum itu kita ingatkan terlebih dahulu rumus indeks Lesperres, yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dan dikalikan 100%. Nah, jadi yang pertama kita buat tabel bantuannya terlebih dahulu supaya mempermudah. Jadi kita cari terlebih dahulu PN dikali Q0. Dari mana sih PN-nya itu? Nah, N tadi kan udah dijelasin ya. N itu yaitu tahun yang ditanyakan. Nah, tahun yang ditanyakannya itu yaitu tahun 2015 kan tadi. Nah, berarti PN-nya itu ada di tahun 2015. Nah, untuk Q0 yaitu kuantitas tahun dasar, berarti ada di tahun 2014, seperti itu. Nah, untuk kita langsung aja ya. Nah, untuk macam barangnya, barang A PN-nya yaitu 300 dan dikalikan Q0-nya yaitu 50, hasilnya adalah 15.000. Untuk barang B, PN-nya yaitu 350 dan Q0-nya yaitu 100, hasilnya yaitu 35.000. Begitupun seterusnya. Lalu untuk P0 dan dikali Q0 yaitu P0 untuk barang A, P0-nya yaitu 200 dan Q0-nya 50, jadi dikali hasilnya 10.000. Begitupun seterusnya kayak tadi. Nah, setelah semuanya dihitung, dijumlahkan. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, berdasarkan data di atas, maka indeks Lesperresnya itu dapat dihitung. IL sama dengan 210 dibagi 200 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 105%. Artinya terjadi kenaikan sebesar 5% pada tahun 2015. Gimana sih cara ngitung kenaikannya? Nah, kalau cara ngitung kenaikannya yaitu tinggal 105% ini dikurangi dengan 100%. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini sama kayak tadi ya, tabelnya. Cuman bedanya yang ditanyakan yaitu dengan metode Passe. Dan tahun yang ditanyakannya juga sama aja, 2015. Kita langsung bahas aja. Nah, sebelum itu, kayak tadi, kita ingatkan dulu untuk rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dan dikalikan 100%. Jadi bedanya cuma di perkaliannya aja ya. Nah, kayak tadi juga, ini dibuat tabel bantuannya terlebih dahulu. Ininya juga sama kayak tadi, PN-nya di tahun 2015 dan P0-nya di tahun 2014. Dan kuantitasnya juga sama, Q0-nya ada di tahun 2014 dan Qn-nya di tahun 2015. Nah, kita cari PN dikali Qn-nya. PN-nya yaitu untuk barang A, PN-nya yaitu 300 dikali Qn-nya yaitu 100. Hasilnya yaitu 30.000. Dan untuk macam barang B, PN-nya yaitu 350 dan Qn-nya 100. Hasilnya yaitu 35.000. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk PO dikali Qn, PO-nya yaitu untuk barang A yaitu 200 dikali Qn dikali 100 yaitu hasilnya 20.000. Untuk macam barang B, PO-nya yaitu 300 dan Qn-nya yaitu 100. Hasilnya yaitu 30.000. Kalau semua udah beres, kita tinggal jumlahkan aja. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan tadi IL sama dengan sigma PN dikali Qn. Nah, sigma PN dikali Qn-nya yaitu hasilnya ini 242.500 per sigma P0 dikali Qn. Sigma P0 dikali Qn yaitu ini 240.000. Nah, dikalikan 100 hasilnya jadi 101,04%. Artinya terjadi kenaikan sebesar 1,04%. Jadi kayak tadi ngitungnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kesalahan. Terima kasih.